Terus sampai ada yang bawa-bawa anak, komentar kayak, anak kamu nanti kalau saya bunuh gimana gitu. Parah deh pokoknya. Kalau masih ngebulinya ke aku masih santai gitu, masih mikir lagi. Untuk ngelaporin orang itu gampang, mungkin ya, namanya orang buat laporan kan gampang gitu, tinggal laporin. Cuma saya masih mikir lagi, kasihan deh gitu, mereka hanya netizen yang cuma denger katanya. Saya yakin mereka juga pasti punya anak, punya keluarga. Kalau mereka berurusan hukum sama saya, mereka pasti akan ngebuang waktu mereka gitu kan. Bakalan urusannya jadi panjang lagi. Jadi saya urungin niat saya. Kayak ya udahlah, kasihan gitu. Saya ikhlas aja, saya serahin semua sama Allah. Karena dikait-kaitkan nih, gara-gara Linda jadi orang tertangkap gitu kan. Kesebenarannya kemasukan itu 7 hari. 7 hari Setelah penangkapan, setelah kejadian. Soalnya Sabtu ketemu Sabtu. Meninggal itu kan hari Sabtu, saya kerasukan hari Sabtu. Itu kita sudah konfirmasi sama seluruh keluarga. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua hari ini? Saya doakan kalian selalu diberikan kesehatan. Dan terima kasih bagi yang sudah like dan subscribe. Semoga kalian dilimpahkan rezekinya dan dimudahkan usahanya. Seperti biasa, saya akan membawakan berita viral, update, dan panas tentunya yang terjadi baru-baru ini. Dan tanpa harus berlama-lama, kita langsung saja simak video berikut. Hai Lewanas, udah subscribe belum? Kalau belum, awas lo ya. Jombet lo, hahaha. Iya, halo. Soalnya lagi rame, ada pasar malam juga. Halo, salam kenal Christian. Mbak Linda. Oke, Mbak Linda. Makasih Mbak Linda udah mau nerima saya. Karena saya datang tuh gara-gara di media sosial. Mungkin Mbak Linda masih main medsos nggak sih? Yang main suami sekarang, soalnya udah pengen sehatin mental aja deh Mbak. Aku kan seorang ibu, ngeliatin dibully terus akhirnya kan stres gitu. Sempet kena mental gara-gara komentar dari netizen. Sempet. Apa yang paling menurut Mbak Linda nih, kita datang nih buat kasih kesempatan buat Mbak Linda menjawab apapun yang ditudingkan sama netizen. Menurut Mbak Linda, nih urutan, kalau diurut nih, urutan nomor 1 yang menurut Mbak Linda tuh perlu untuk dijelaskan kepada siapapun yang udah punya prasangka kepada Mbak Linda itu apa? Yang paling bikin aku sedih sampai kena mental itu waktu foto anak aku dipublish, terus mukanya nggak ditutup, terus sampai ada yang bawa anak, komentar kayak, anak kamu nanti kalau saya bunuh gimana gitu. Terus parah deh pokoknya. Kalau masih ngebulinya ke aku masih santai gitu. Cuma akhir-akhir ini udah mulai bawa anak, di situ aku udah mulai kok gini ya gitu. Sempet WA pengacara juga kayak, Mbak, saya mau ngelaporin ini gimana, somasi. Terus kata Mbak Putri, somasi aja kayak gitu. Dari waktu itu pas pengen lebaran haji, nggak apa-apa katanya, kamu somasi gitu. Cuma saya masih mikir lagi, untuk ngelaporin orang itu gampang, mungkin ya, namanya orang buat laporan kan gampang gitu, tinggal laporin. Cuma saya masih mikir lagi, kasihan deh gitu, mereka hanya netizen yang cuma denger katanya. Saya yakin mereka juga pasti punya anak, punya keluarga. Kalau mereka berurusan hukum sama saya, mereka pasti akan ngebuang waktu mereka gitu kan. Bakalan urusannya jadi panjang lagi. Jadi saya urungin niat saya. Kayak ya udahlah, kasihan gitu. Saya ikhlas aja, saya serahin semua sama Allah. Agama saya Islam, jadi saya serahin semua sama Tuhan saya lah gitu. Saya nggak ngelakuin apapun, walaupun pengacara ngedukung, semua orang ngedukung, bahkan jujur aja salah satu pengacara 7 terpidana aja sempat mau nge-backup saya, kayak kamu harus ngelaporin loh ini gitu, kamu tuh sudah sudah terlalu banyak diam gitu. Cuma saya masih kayak nggak apa-apa deh gitu. Saya berkeyakinan saya tidak bersalah, mau nyampe kapanpun, mau diusut sampai kapanpun, dimanapun, tetap nggak bakalan nemu bukti apapun tentang saya. Kan kemarin beberapa bulan lalu ya sempet kan diperiksa ya sama penyidik ya di Polda
Jawa Barat, Enggak, Polres. orang Poldanya yang datang ke Cirebon. Nah, jadi tetap penyidiknya adalah Polda Jawa Iya, Barat, Polda. tapi datang ke Cirebon. Mungkin bisa dikelirin tuh ke netizen. Kan sempet ada banyak tuh yang nulis ini apa Lindanya ditahan gitu ya, atau diduga terlibat dan lain-lain. Mungkin bisa dikasih tahu, nggak perlu detail banget karena saya tahu itu adalah materi penyidikan, tapi bisa dikasih tahu kira-kira sebenarnya pertanyaan dari penyidik itu soal apa sih? Soal ditanya kenal sama Vina di mana, kenal berapa lama, bener kenal enggak, terus identitas saya, udah sebatas itu aja. Diperiksanya waktu itu berapa lama? Aku nggak ngelihat jam sih waktu itu, iya. Tapi punya seputar itulah pertanyaan dari Iya, penyidik seputar ya? itu aja. Iya, biodata saya kayak kenal sama Vina sama Eki di mana, tahu nggak kejadian peristiwa itu, saya lagi di mana gitu aja. Kan hari-hari ini juga karena apa Mbak Linda udah nggak buka medsos, jadi saya kasih tahu lah ya apa komentar dari apa teman-teman kita netizen gitu yang akhirnya mencoba membandingkan cerita versi Mbak Linda dengan versi Mbak Marliana soal bagaimana sih sebenarnya awal mula terjadi kesurupan dulu kan, kesurupan terus bener nggak dikoreksi ya kalau saya salah cerita ya, kesurupan terus divideoin, kemudian dari video itu diserahkan Mbak Marliana ke beberapa polisi termasuk Pak Rudiana. Nah sejauh mana pengetahuan Mbak Linda terkait itu, bener nggak Mbak Linda sadar divideoin, terus Mbak Linda siapa yang menghubungi Mbak Marliana sehingga kemudian bisa divideoin dan video itu diserahkan ke para polisi waktu itu dan termasuk Pak Rudiana. Jadi waktu malam itu tuh sebenarnya tuh bukan 3 hari ya mah. Sebenarnya tuh bukan 3 hari Mbak. Cuma sudah terlanjur kakaknya Vina kan ngomong 3 hari. Jadi iya mungkin lupa, namanya ingatan kan sudah 8 tahun kan lupa ya. 16 lalu ya? Ya 2016 rekaman pertama itu. Mungkin kan lupa, jadi kita ya sudah paling komunikasi sama pengacara karena kita kan satu pengacara kan. Jadi kita ngobrolnya tuh intern aja seperti itu. Terus sekarang karena dikait-kaitkan nih gara-gara Linda jadi orang tertangkap gitu kan. Kesebenarannya kemasukan itu 7 hari 7 hari setelah penangkapan. Setelah kejadian. Soalnya Sabtu ketemu Sabtu. Meninggal itu kan hari Sabtu, saya kerasupan hari Sabtu. Itu kita sudah konfirmasi sama seluruh keluarga. Kayak kita ngobrol kan, inget gak sih kapan-kapan gitu kan. Dan memang benar hari Sabtu. Karena hari Kamisnya itu Mama inget banget ya Mah, ada kejadian aneh di malam Jumat. Rumahnya ada yang ngetok-ngetok gitu. Akhirnya kita ini nih apa, mengungkit kembali nih ingatan kita. Cocokin lah ceritanya. Iya, gitu, cocokin, termasuk iya, sama iya, Mbak Linda ya? iya, semua keluarga kan keluarga aku banyak. Terus ada beberapa tangga juga yang ditanya-tanyain karena pada saat kesurupan itu kebetulan tetangga di sini yang bisa gitu, yang maksudnya orang pintar lah gitu, didatengin semua untuk ngobatin aku. Jadi kan ya ditanya-tanya lah gitu. Ternyata tuh bener 7 hari kesurupan pertama itu. Malam. Lalu dihubungi sama om aku. Bilangnya almarhum Vina yang masuk kan, akhirnya karena kenal kakaknya, omnya, akhirnya omnya itu manggil kakaknya gitu. Oh karena Pak Rudi tuh kenal dekat. Nah, Kenal yang dekat. kenal ini, yang kenal om aku. Oh. Itu loh Ya, Mbak, ujuk-ujuk. Nah, itu perlu dijelasin. Jadi sebenarnya Pak Rudi itu memang kenal sama Mbak Marliana. Makanya kemudian kontak, bener ya? Ya, respect begitu aja, begitu emang dia dirasa yang masuk ke tubuh ponakan itu yang kemarin meninggal, adiknya temen. Jadi saya respect pada saat itu Mbak, saya telepon Empati kakaknya. gitu, Mbak, empati aja. Soalnya kan seingat saya juga kan waktu yang ponakan saya kesurupan itu dia ada yang ingin disampaikan ke keluarganya. Bilangnya Pas saya kenal juga ya makanya saya refleks, saya telepon lah kakaknya pada saat itu kan kejadian kesurupan pertama itu. Datanglah kakaknya Marliana itu sama bapaknya pada saat itu. Terus ceritanya sampai di videoin itu Di video gimana? sih enggak, Bukan di video, suara doang. direkam aja. Suara doang. Audio ya, suara. Audio Iya, dia. iya. Oke, Dan Audio itu direkam. posisinya kita satu keluarga nggak ada yang tahu ya pertamanya. Terus gimana? Ya kalau kita sih empati aja Mbak, maksudnya kan biar tenang gitu kan arwahnya gitu kan, terus bilangnya kan ada yang mau disampaikan keluarga, akhirnya kita kan karena omnya kenal akhirnya dipanggil lah itu pihak keluarganya, dan terus dia ya itu nyeritain ke kakaknya seperti itu, seperti yang direkaman gitu kan, dan kita juga nggak punya pikiran negatif kalau suara itu bakalan keluar viral, gitu kan, disebarin. pikir kan kata kakaknya cuma buat bukti ke pihak Penyidik. kepolisian gitu, ke Tapi penyidik waktu itu gitu. Mbak Marliana berarti udah bilang bahwa itu bakal dikasih ke polisi.
kurang tahu tuh kalau itu tuh nggak bilang. Nggak tahu, Makanya cuma kita tuh buat bingung. bukti gitu aja. Kita tuh bingung. Makanya kita tuh ya Allah sampai sebegininya gitu tuh Mbak. Iya, Padahal kita sampai tuh itikan viral. baik gitu, empati. Gimana kalau seandainya kita yang ada di posisi mereka gitu kan. Makanya. Nah, niat baik ini kan sebenarnya itulah ya tadi ya, niat baik dari omnya Mbak Linda, karena kenal, kemudian ada rekaman tadi kita konfirmasi ya, berarti bukan video tapi Bukan rekaman rekaman suara suara, yang menceritakan bagaimana kronologi ya, bener nggak? Isinya adalah kronologi waktu itu. Iya, katanya Itu, suara kronologi. seperti itu, Tapi Bang. tidak menyebutkan Satu-satu, Ucil, Pak, satu-satu Tajaya, nama Eka gitu. Sandi yang sekarang tertangkap kan nggak ada. Sama sekali nggak ada. Sama sekali nggak Cuma ada. menyebutkan jumlah pelaku sama pelaku utama. Sama. Waktu itu memang udah disebut ada 8. Enggak. Jumlahnya aja, jumlah Jumlahnya tuh kalau nggak 12. 11 apa 12 gitu. 12. Dan pelaku utamanya itu yang viral Peggy. itu kan si Gigi aja cuma nyebutinnya. Peggy, bukan Enggak. Peggy ya. Di luar Cuma nama kan itu nggak DPO pernah polisi disebutin kan sama Peggy. arwah itu nggak pernah disebutin. Dan itu kan posisinya ketiga tersangka, ya maksudnya yang ada di dalam itu ya udah masuk menurut Polisi kakaknya Vina juga kan bicara di rekaman itu. Sabar ya Dek, katanya. Udah ketangkep semua kok pelakunya. Di rekaman itu kan jelas kakaknya Vina bilang begitu. Berarti kan Bagus nih timelinenya. Jadi sebenarnya kan 3 hari setelah kejadian sudah ada proses penangkapan kan. Iya. Kita ketahui belakangan ya. Iya, iya. Mbak Linda itu baru kesurupan 7 seminggu kemudian. hari. soalnya pas malam Jumatnya aku inget banget itu pintu tengah malam itu ada yang ketuk-ketuk. Ini aku nggak bohong karena demi Allah ya, karena kita ini namanya orang Islam kan pasti percaya yang goib ya Mbak. Itu tuh 7 hari itu ada yang ketuk-ketuk pintu. Nah aku kira ada yang keluar rumah nggak bilang gitu kan. Akhirnya aku buka pintu. Saya lihat hordeng nggak ada orang, tapi penasaran tuh kayak ada yang suruh buka gitu. Akhir aku buka pintu aku lihat keluar itu nggak ada orang-orang, tapi penasaran kaki kayak ada yang gerakin gitu. Aku keluar sampai ke gang gitu. Depan, bukan rumah ini. Bukan ini. Waktu itu posisi masih ngontrak di belakang sana. Di depan jalan itu memang gak ada orang-orang. Akhirnya aku masuk lagi ke rumah, baru ingat astagfirullahaladzim kata aku tuh, ini tuh malam Jumat kata aku tuh kan. Akhirnya udah tutup pintu, udah dilihat anak-anak ada semua, Linda ada, adik-adiknya ada. Akhirnya aku tutup pintu lagi kan. Nah terus besok malamnya baru kejadian Linda Enggak dong, kan mama Kamis, berarti Sabtu. 10 hari kemudian lah ya. malam Sabtu, malam Minggu lah pokoknya itu. Minggunya baru aku kesurupan. Jadi ini yang mau diklirin nih, karena kan narasinya netizen itu adalah karena kesurupannya Mbak Linda, Iya. maka kemudian keluarlah kronologi itu, bahkan Iya. termasuk mungkin nama-nama dari Yang para sekarang tersangka di yang sudah dalam. jadi terpidana. Iya, Itu saya mau konfirmasi lagi tuh. Jadi tadi timelinenya ya, Mbak Linda baru kesurupan 1 minggu setelah Ya pokoknya 1 minggu lah. 1 minggu. setelah kejadian. Heeh, 1 minggu posisinya setelah kejadian. pokoknya yang orang 8 berarti kan sama Sakatatal kan saat itu 8 tuh sudah masuk. Oke, dari waktu hari Sabtu kejadian sampai ke hari Sabtu Mbak Linda kesurupan, apakah Mbak Linda sempat gini? Saya mau uji itu, apakah benar-benar Mbak Linda nggak terpapar dalam tanda petik terpapar informasi bahwa udah ada Iya, nih yang iya, ditangkap gitu. Karena bisa jadi kan kita kadang-kadang tuh yang dari realita kita ke bawah mimpi misalnya ya. Saya mau uji itu. Mbak Linda sempat tahu nggak kejadian itu sebenarnya? Enggak. Nggak tahu sama sekali Pokoknya sampai 7 begitu. hari setelah ini itu kesurupan itu. Taunya tuh begitu malam kejadian, pagi buka HP kan zaman dulu BBM, pagi buka BBM itu sudah banyak yang ngucapin rest in peace, sudah banyak yang ngucapin turut berduka, tapi pada saat itu memang masih informasinya ya di pagi itu masih kecelakaan. Cuma memang begitu buka Facebook ya pro dan kontra, ada yang percaya ada yang enggak? ada yang Itu udah di hari pembunuhan. kedua, hari ketiga udah kayak gitu ya? Iya. Oh, oke. Ribut temen-temen antar temennya aja gitu, sesama komunitasnya gitu. Sudah ada yang bilang ya seperti yang sama-sama tahu sudah tersebar di media sosial kan, ada yang bilang di begini gitu kan. Ya cuma saya nggak mendalami, pikir saya ya buat apa gitu, maksudnya nggak deket juga ya Mbak, cuma tahu berita ya kayak kita ngeliat berita biasa aja sudah gitu. Selesai, sudah sampai di situ. Nggak ada informasi Terkait penangkapan beberapa orang oleh itu Rudiana dan ketika itu akhirnya ada penyidik itu Mbak Linda tahu nggak 3 Nggak hari tahu. kemudian itu? nggak tahu. Karena udah nggak main lagi, udah nggak pernah main-main keluar lagi gitu.
Itu pada saat setelah kejadian Setelah atau setelah kejadian, kesurupan? dari sebelum kejadian juga memang sudah nggak pernah main keluar, udah jarang main keluar karena kan lagi di strap sama mama karena sekolahnya nggak selesai. Ya. Oke, ini dapat timelinenya ya. Iya. Jadi setelah 1 minggu, jadi kalau misalnya ada yang bilang bahwa inspirasi datangnya apa namanya penangkapan, rekayasa kronologi yang dituliskan sampai mereka kemudian bisa masuk ke dalam penjara selama 8 tahun ini tuh adalah dari kesurupannya Mbak Linda, itu benar atau salah menurut Mbak Linda? Salah banget. Bisa di cross check lagi ke pihak polisian ya mungkin. Ya kan ada katanya kan Mbak Marliana kan ngasih bukti itu ke pihak kepolisian. Silakan ditanya lagi ke penyidiknya. Waktu pas ngasihin itu kapan? Nyatanya memang nggak 3 hari dan posisinya mereka tuh sudah di dalam. Mereka sudah di dalam. Baru 7 harinya saya kerasupan. Cuma saya pengen ngejelasin ini tuh bingung. Nanti disangkanya nyari panggung. Karena bersalah jadi terlalu banyak klarifikasi. Akhirnya selama 8 tahun cuma saya kan yang paling banyak diam di antara saksi-saksi yang lain yang gak muncul-muncul ke TV. Podcast juga cuma 1-2. Kayak mbaknya aja kan pengen ketemu, saya harus izin sama pengacara. Betul. Karena Saya izin pengacara, saya datang ke rumah gitu ya, karena saya mau clearin itu, karena sampai detik ini nih semua konten bisa dilihat tuh, semua konten yang terkait pasti akan ada pertanyaan bahwa ini gara-gara terinspirasi dari Mbak Linda. Itu makanya saya bilang saya harus konfirmasi sebenarnya timelinenya itu gimana sih dari kejadian, kemudian ada penangkapan, terus baru ternyata 7 hari 7 kemudian hari ada udah penangkapan dulu baru kesurupan. aku kesurupan. Berarti apakah Mbak Linda tahu kapan sih Mbak Marliana menyerahkan itu kepada Ibtu Rudiana dan polisi-polisi yang lain? Audio itu Kurang tahu. Tahu nggak? Nggak tahu. Sampai detik ini aja ya. Aku belum pernah ketemu sama Pak Rudiana ataupun sama keluarga Vina. Sampai termasuk detik- Marliana? Nggak pernah sampai detik ini. Kejadian setelah heboh satu Indonesia ini nggak pernah. Sampai saya terbawa sebegini dalamnya kan. Niatan cuma pengen ngebantu. Nggak ada etikat baik. Nggak ada permintaan maaf atau gimana, nggak ada. Kontakan lewat WhatsApp atau apa gitu, punya nomor kontaknya Nggak tapi ada. Marliana. Bahkan pada saat pembuatan film bilangnya saya di luar kota, nyatanya saya ada di Cirebon, saya nggak kemana. Siapa yang bilang Mbak Linda ada di luar kota? Mbak Marliana. Mbak Marliana bilang ke produser film, tim production house-nya. Padahal saya nggak kemana-mana, saya ada di Cirebon. Saya nggak ngerti, makanya saya pengen bersuara, saya takut, pengen meluruskan nama baik juga saya takut. Padahal itu kewajiban saya kan untuk ngebersihin nama baik saya, tapi saya takut. Takut sama siapa? Ya takut salah ngomong gitu, nanti disalah-salahin, dibully lagi, disangkanya salah apa lagi itu kan keluar salah, nggak keluar dicari-cari, bilangnya sekarang menghilang karena takut nih kasusnya udah pengen terbuka dengan jelas. Saya nggak menghilang. Pikir saya buat apa saya banyak klarifikasi kesana kesini. Saya percayain sama Allah aja. Buktinya kemarin HP Vina Eki katanya diekstraksi, ada nggak nomor saya? Sampai detik ini aja ada nggak foto saya sama Vina sama Eki atau sama terpidana yang sudah di dalam atau sama yang apalah yang kalian sebut? Nggak ada. Nyatanya memang saya nggak kenal, saya nggak tahu. Jadi satu orang pun dari Ibtu Rudiana, Mbak Marliana, almarhumah Vina, almarhum Eki, 7 terpidana sekarang tuh semua ada nggak yang dekat dan jadi masuk, kalau bahasa anak sekarang tuh circle-nya Mbak Linda? Nggak ada. Cuma Ucil aja satu, itu tetangga di rumah di sini, tapi nggak deket, nggak satu circle ketemu gitu, nggak. Itu terakhir ketemu tuh ya SD, karena dia kakak kelas SD aku. Setelah itu udah nggak pernah ketemu lagi. Dan sama konfirmasi, nama Ucil nggak pernah Mbak Linda sebutkan dalam kesurupan itu? Nggak ada. Bisa didengar lagi video yang viral itu kan masih ada kan sampai detik ini. Silahkan, maksudnya didengarin lagi baik-baik, dicerna lagi. Nggak ada nyebut nama siapapun di situ. Dari pihak Mbak Linda setelah viral rekaman audio itu, apakah ada upaya untuk bisa komunikasi sama Mbak Marliana buat kok disebarin sih gitu, atau kok sempet dibilang ke ini? Nah, Pak Rudi mungkin bisa jawab karena berkontak sama Mbak Marliana. Ya mungkin dulu juga nggak begitu terlalu menghiraukan sih Mbak ya. Setelah ya kita juga nggak terlalu mendalami lah. Nggak nyangka bakalan kayak Seperti itu dulu kejadiannya kan. Ya biarkan aja lah, maksudnya mau diapain juga kan urusan mereka, atau juga kan mereka yang punya kepentingan, ibaratnya kan keluarganya sudah pada meninggal. Kalau kami kan ibaratnya kan mungkin hanya
media aja kemarin kan ponakan kesurupan itu kan hanya mungkin media. Kan orang kan banyak yang mengartikan beda-beda, mau percaya ya mangga, nggak percaya pun nggak, tergantung orang meyakininya aja. Kalau tentang kesurupan itu kan masalah agama ya Mbak. Ya dulu saya sempat rasa khawatir juga sih, ada sih dari kami sebagai keluarga khawatir ada. Ketika dulu katanya rekaman itu tersebar, isunya kan gara-gara rekaman itu pada masuk, itu kan isu yang beredar dari zaman 2016 udah ada isu seperti itu. Rasa khawatir, ketakutan pasti ada lah kami sebagai keluarga kan. Cuma ya kami yakin aja lah masalah ini kan, karena emang kami sebenarnya kan nggak ada hubungannya sama masalah ini kan. Toh juga nanti akan ada masanya lah, akan hilang begitu aja lah. Biarkan nanti pihak kepolisian yang bekerja bisa membuktikan siapa yang salah, mana yang enggak kan. Ya mungkin seperti itu aja. Kita pun nggak pernah menyalahkan keluarga almarhum Vina, enggak sih, nggak sama sekali sih. Rekaman itu mau dikasihin ke polisi ya mangga, mau dijadiin konsumsi sendiri pun silakan. Itu tujuannya kan pada malam itu cuma ada yang mau disampaikan almarhum ke keluarga. Kami juga kan nggak nyangka kalau yang disampaikan akhirnya kan nyampein tentang kronologi kejadian. Kira cuma nyampein ya kerasa kangennya seperti apa sama keluarga kan, karena sudah beda alam tuh gimana. Ya seperti itu sih Mbak, mungkin secara singkat penjelasannya. Jadi kalau dibilang pernah menghilang itu, hilang itu Ada sama-sama. Aku selalu pernah tapi meninggalkan Cirebon. pernah Awal-awal itu awal-awal karena dapat teroran. teror Teror dari siapa? dari medsos. Dari medsos, Mbak. Seberapa parah teror dari medsos sampai Mbak Linda merasa perlu untuk ninggalin dulu di rumah gitu? Ya begitulah. Ya pokoknya udah Sampai kayak ngancam menghilangkan ke nyawa nyawa ada? juga ya. Terus posisinya keluar sama mantan pacar juga dilempar pakai gear ninja tuh. Gear ninja kan bulat runcing-runcing gitu. Dikasih sabuk. Di nguang. Untung Allah masih kasih aku umur panjang. Apa alasannya? Nggak melakukan ngerti. Itu pada saat udah viral ini? Udah viral. Waktu 2016, Mbak. Waktu rekaman 2016. Rekaman baru pertama kali Baru muncul ya? banget ya. Oh. Dari situ sudah sama mama, saya jangan masih- keluar kemana-mana. Terus waktu itu finansial mamahnya, papahnya juga masih bagus, ekonominya ya diterbangin sendiri ke kampung halaman. Tapi kan gara-gara aku ke Bima ke NTB, terus kata DPO-nya ada yang lari ke Bima ke NTB, dikaitkan lagi. Bilangnya Linda kabur ke NTB karena ikut sama si Andi, siapa gitu, katanya nikah sama Andi. Sampai suami aku juga yang nggak tahu-tahu ikut ke bawah, katanya itu tuh Eki yang masih hidup. Karena namanya sama, Muhammad Rizky. Oh, itu dua orang yang berbeda. Dua orang yang berbeda, orang tuanya ada, bapaknya sampai stroke Mbak karena dibawa-bawa, nggak tahu menau. namanya orang udah sepuh, udah tua. Namanya iya, pikiran kan, orang-orang tuanya ada kok, keluarganya ada, akte lahir ada. Dibilangnya anaknya Parudiana, cuma perihal namanya sama, dari muka aja beda. Oh, kayak tuh agak-agak nyambung gitu, nama-nama kayak bisa hampir sama semua gitu. Iya, Pak Rudiana. Makanya ketika saya dapat nomor kontak omnya Mbak Linda, ini Pak Rudiana nggak nih? Gitu. Namanya hampir mirip-mirip semua gitu kan dalam circle lingkungan ini gitu kan. Jadi ketika misalnya orang dari luar sana yang mungkin jauh dari Cirebon tuh hanya baca di media sosial mungkin akan mengira-ngira misalnya kayak tadi Muhammad Rizky itu Iya, cocok dikira lagi. almarhum Eki gitu. Nah, ini penting banget yang poin ini yang mau saya tanyakan ke Mbak Linda. Karena ini kan ini ada kasus hukum, terus kasus hukumnya juga banyak versi nih. Ada dugaan rekayasa, ada dugaan macam-macam lah di sini ya, satu sisi. Tapi di sisi lain tuh ada juga dugaan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang memperoleh keuntungan termasuk keuntungan material dari kejadian ini. Saya mau konfirmasi, Mbak Linda dapat keuntungan material nggak dari kejadian ini? Enggak sama sekali. Enggak sama sekali, enggak ada yang ngasih uang. Aku dapat duit tuh palingan kayak gini, kayak dari podcast kemarin sama Bang Uya, gitu-gitu aja. Dan kalau emang tuduhannya kan pengen cari panggung, pengen nyari uang ya. Kalau memang pengen nyari panggung, nyari uang, banyak yang minta kita buat podcast. Wawancara ya? Yang minta untuk stasiun TV juga minta aku untuk datang, tapi buktinya nggak aku datengin. Dari sekian banyak saksi yang nggak muncul di TV cuma aku kan, karena buat aku pribadi untuk apa? Yang dibutuhkan itu kan ke penyidik, ke pengadilan, maksudnya yang lebih dibutuhkan tuh ke hukum, Kasus hukumnya. bukan kita debatnya gitu, malah makin memperkeruh, makin panjang. Dengan kita debat di kayak gitu tuh gunanya apa? Kalau memang iya kita tahu, kita punya bukti, kita datang ke kepolisian, kita datang ke pengadilan. Untungnya apa kita banyak muncul di media?
Mbak Linda sendiri ada nggak bukti atau terkait, tadi kan udah clear ya tadi diklarifikasi ya ke saya bahwa Mbak Linda sendiri nggak kenal siapapun yang ada di lingkaran kasus hukum ya, ranah hukum dari kasus ini, dari kejadian ini. Tapi saya mau konfirmasi, Mbak Linda sendiri kira-kira selain dari kesurupan, hal apa lagi yang menurut Mbak Linda yang membuat Mbak Linda terlibat atau dikait-kaitkan dengan kasus ini? Ada nggak? Nggak tahu sih, palingan apa ya, orang tuh ke bawahnya kan, bisanya orang sampai ngejudge aku mungkin pertama dari film ya, karena mindsetnya orang ini udah bergantung sama aku nih, kasusnya ini pasti bakalan pecah setelah Linda keluar gitu kan, karena kan di ending cerita kan Linda di malam itu ada, Linda sahabat deketnya. Nyatanya begitu saya keluar, ternyata saya tidak sama dengan ekspektasi para netizen nih, orang-orang di luar. Linda yang asli tidak ada di TKP pada saat malam kejadian. Linda saya tidak ada. Tidak seperti yang diceritakan di film itu. Tidak, ya. Tidak kenal dekat dengan almarhumah Vina maupun almarhumah Eki. Iya. Ya, tidak dekat. Oh ya, saya mau klarifikasi tadi. Jadi pada saat proses pembuatan film, Mbak Linda berarti sama sekali tidak diwawancara atau dimintai versinya Mbak Linda untuk dimasukkan ke skenario. Nggak ada. Dihubungin pun tidak. Tapi tokoh Linda itu ada di film. Ada. Tahunya kan dari orang-orang yang pada nonton gitu Mbak, suaranya ada gitu kan. Makanya kita tuh bengong gitu, ke filmnya ada, maksudnya suara anak saya tidak menuntut royalti, sumpah demi Allah tidak menuntut Suara royalti. itu berarti maksudnya rekaman asli ya? Rekaman asli tahun ada kan 2016. ditayangin. Katanya di terakhir filmnya itu kan ada suaranya Linda itu kan dikeluarin, makanya tuh wah, kata saya tuh cuma maksudnya saya tuh kembali lagi ke 2016, maksudnya siapa yang menjamin keselamatan anak saya gitu loh Mbak. Pemikiran kita orang tua kan, sedangkan waktu suara itu viral yang pertama aja kan maksudnya ada ancaman, dan itu juga ada Pas ya BAP aja, malam BAP. Ini BAP tahun berapa? 2016, BAP cuma 2024 ini ya? Iya. Oke, 2024 ini. Jadi nggak pernah ada proses hukum Nggak tahun ada. 2016. Yang ngedatengin aku pun nggak ada dari 2016. Baru itu pun kita yang nelpon kanitnya. Aku Secara yang minta. sukarela mau Sukarela. mengklirkan. Iya, aku minta di BAP karena aku capek. Aku nggak mau dituduh-tuduh. Aku punya keluarga, nenek aku sakit, kakek aku sakit. Aku harus lurusin nama baik aku. Aku punya anak, jejak digital itu jahat. Sampai kapanpun pasti bakalan ada. Aku harus bersihin nama aku. Aku minta di BAP secara resmi. Kalau ada undangan resmi, aku datang kan aku. Konsekuen aku datang. Aku memberi keterangan sejujur-jujurnya. Waktu itu didampingi Mbak Putri itu ya, pengacara ya? Iya, didampingi sama Mbak Putri itu orangnya Bang Hotman itu. Setelah itu ada nggak proses dari penyidik gitu atau dari aparat penegak hukum yang lain yang kontak Mbak Linda untuk minta versi atau mendalami hasil pemeriksaan yang sempat dilakukan sebelumnya? Nggak ada. Udah clear aja gitu, nggak ada sama sekali sampai sekarang? Nggak ada. Atau dari pihak lain lah, dari pihak keluarga almarhumah Vina atau dari pihak manapun yang kontak selain kami ya, awak media yang datang untuk minta wawancara itu ada nggak? Nggak ada ya, kemarin Uya-kuya aja, gitu-gitu aja orang-orang yang podcast. Itu Bang Uya juga kan kita minta izin ke Mbak Putri, karena Bang Uya juga kan nelponnya ke Mbak Putri ya, bukan ke Sama, saya juga mengontaknya ke Iya. Mbak Putri dulu, harus izin, betul. Pak Dedi Karena sih. Pak Dedi Pak Mulyadi, iya itu kan Sama tiga podcast. tiga podcast udah. Itu malam BAP baru banget nyampe dari Polres, suami aku udah dapat teror. keluar dari Polres tuh habis BAP langsung Dapat teror, dapat WA. Langsung di screenshot ke pengacara ke Mbak Putri. Terus kata Mbak Putri sudah kami Dapat tampung teror? dulu. Iya. baru keluar loh Mbak. Tahu dari mana nomor Nggak teleponnya Mbak Linda? ngerti. Nomor suami bukan nomor aku lagi. Nomor suami. Nggak ngerti. Nggak usah detailin ya, tapi bentuk terornya gimana emang? Gimana ya, aku lupa gimana sih waktu itu. Kamu yang inget bahasanya seperti apa WA-nya? Pokoknya kayak tunggu aja ya tanggal mainnya gitu. Ada 2 nomor berbeda. Yang nerornya 2 nomor berbeda. Yang aku inget salah satunya kayak tunggu aja tanggal mainnya gitu. Terus yang Satu lagi aku lupa. tapi narasinya sama gitu. Iya, iya. Maksudnya bentuk Ancaman, ancamannya iya. sama gitu. Iya. Sempet nanya nggak, minta tolong ke orang, tahu ini nomornya siapa dong? Enggak. Aku screenshot langsung kirim ke pengacara ke Mbak Putri.
Dan itulah yang diserahkan waktu BAP itu. Enggak, itu Salah kan satunya. setelah BAP justru, tapi setelah itu tidak ada lagi pemeriksaan ke Mbak Linda. Nggak ada sama sekali. Mbak Linda sampai saat ini merasa terancam nggak, atau merasa ini kayaknya nggak aman deh gue ada di sini? Pasti Mbak, kalau nggak aman sih pasti. Kami keluarga juga ngerasa nggak aman juga Mbak. Pasti kalau nggak aman sih. Nggak amannya dari siapa, Bu? Ya maksudnya kan setelah keluar dari BAP aja kan udah ada dapet Ancaman itu. Ya. Mm-mm. Tiba-tiba udah tahu nomor aja ya, tahu nomor Iya, suami iya. malah ya, Iya. bukan nomornya Mbak Iya. Mbak Linda ya. Mbak Linda, kalau ditanya ke Mbak Linda personal nih, Kak, kan banyak banget nih versinya nih. Ini udah kayak mengurai benang kusut nih. Tapi kalau mau diurai benang kusut menurut Mbak Linda, hal apa atau siapa yang menurut Mbak Linda tuh yang paling bertanggung jawab untuk meluruskan cerita yang sudah terlanjur banyak banget versinya? Ke siapa ya? Gak tahu, aku juga bingung. Aku aja sekarang mau bersih nama baik aku aja, aku bingung pengen mulai dari mana. Mau minta tolong ke siapa? Aku bingung. Sekarang yang paling ditekan kan aku, yang dituduh pembunuh aku. Padahal kalau secara logika, kalau orangnya pintar, sampai detik ini aja tidak ada secuil bukti pun yang mengarah ke aku, Je. Bukti HP ekstraksi Vina aja kemarin kebuka, ada nggak nomor aku, ada nggak kontak sama aku, nggak ada. Ada nggak foto almarhum sama aku, nggak ada. Pure cuma kesurupan, namanya orang kesurupan nggak sadar. Setelah kesurupannya ditanyain, ya aku jawab nggak tahu, nyatanya memang aku nggak tahu. Lah ngaplo ngolah aku. Tapi nggak tahu kenapa sampai detik ini aku terus yang dicecer, yang dibully. Saksi-saksi lain tiap malam live di TikTok, saya yang nggak live, buat apa? Banyakin aja lah doa sama Allah, biar kasusnya cepat selesai, terbuka terang benderang, biar semua satu dunia ini tahu kalau aku tuh nggak bersalah. Sekarang aku mau klarifikasi sampai mulut aku berbusa pun, kalau orang udah mindsetnya aku pembunuh, aku jahat, ya pasti bakalan susah. Jadi lebih baik kita diem aja lah, tenangin diri kita, hati kita, dekatin sama Allah, udah. Tangan yang paling bisa nyelesain semua masalahnya kan Allah. Kalau Mbak Linda sendiri, meskipun tadi katanya kenalnya sama Ucil doang ya, sama Ucil doang, ngikutin nggak perjalanan mereka di saat ini, mereka lagi sidang di Pengadilan Negeri Cirebon? Lihatnya Tahu di nggak? TV, karena aku nggak buka HP kan. TikTok aja yang megang suami, bahkan kadang yang balas-balesin komenan jahat netizen itu suami. Karena suami ngerasanya mungkin tahu aku nggak bersalah, akunya diam gitu. Jadi kan emosi sendiri. Kamu tuh nggak kenal sama istri saya, sampai sama suami gitu. Tapi kenapa kamu jahat banget? Kita nggak saling kenal gitu. Tapi kenapa kamu sejahat itu? Gimana jadinya nanti kalau di akhir ternyata istri saya nggak bersalah? Kalian tuh akan seperti apa? Kalian udah terlanjur nanggung dosanya tuh ngebully saya, kan gitu. Sampai suami bilang laporin, sampai suami bilang gitu. Tapi aku bilang udah nggak apa-apa. Aku ikhlas. Terus mau sampai kapan Mbak Linda dan keluarga berdiam? Kan sekarang kalau dilihat tuh tadi punya pengacara gitu ya. Terus saat ini proses hukum para terpidana juga masih bergulir gitu ya. Mungkin momentumnya pas untuk Mbak Linda menghadirkan versi Mbak Linda untuk diketahui oleh lebih banyak orang lagi nih, yang sempat tadi ya, kalau nggak nanya langsung ke Mbak Linda bahwa kronologinya ini hari ini kejadian, 1 minggu kemudian baru kesurupan. Sebenarnya para terpidana saat ini tuh ditangkap pada hari ketiga gitu ya. Jadi ketika ada yang mengatakan bahwa itu dibuat berdasarkan BAP mereka, dibuat berdasarkan kesurupannya Mbak Linda, itu menurut Mbak Linda itu tidak masuk akal gitu kan. Nggak semua kan, nggak semua bisa tahu itu gitu. Ada nggak kepikiran? Ya makanya aku begitu dihubungin sama Om, ada Mbak pengen ketemu sama aku oke. Karena menurut aku ini jalan saya untuk meluruskan nih gitu. Time-nya mungkin sekarang lewat Mbak, saya bersuara nih. Kalau saya bersuara lewat TikTok apa capek, udah lebih baik satu media, satu orang, sudah nanti kan ini pasti bakalan di screen record apa segala macam, akan viral lagi. Orang saya makan gorengan aja viral kok, apalagi saya klarifikasi kayak gini. Sejahat itu loh. Sampai ngaruh juga ke kerjaan, saya ngelamar kerja di sana di sini. Banyak yang menyangkut pautkan, bener-bener matiin rezeki itu matiin rezeki. Serius sampai susah cari kerjaan? Ya. Kata pemberi kerja nolaknya gimana bahasanya? Ya enggak sih, kayak denger desas-desus dari belakangnya aja, karena
kasus ini kan, nggak mau perusahaan ikut-ikut terbawa apa gimana. Terus sekarang masih kerja? Kerja alhamdulillah, tapi kayak di punya perorangan kayak gitu, teman lama buka distributor sendiri kan, buka vendor sendiri, akhirnya ikut sama dia. Oke, Mbak Linda saya minta membayangkan ada banyak banget netizen. Tadi kita nggak tahu mereka atau netizen ini punya latar belakang apa dan mungkin sudah menyerap atau menerima informasi apa. Tapi kalau Mbak Linda punya kesempatan untuk bicara secara langsung sama mereka, apa hal yang paling pingin banget Mbak Linda katakan kepada mereka? Di antara banyak sangkaan yang menurut Mbak Linda itu tidak benar. Apa yang kira-kira yang paling Mbak Linda pingin banget sampein kepada mereka satu persatu? Pertama banget sih jangan bully anak aku nggak tahu apa-apa. Pengen aku bersalah atau tidak, anak aku tuh nggak tahu apa-apa. Itu pertama. Terus kedua, cukuplah gitu, sampai detik ini aja jadi netizen yang cerdas lah gitu. Sampai detik ini aja tidak ada bukti satupun, secuil pun kan yang mengarah ke aku, cuma pure kesurupan aja. Aku yakin kalau kalian yang bener-bener ngikutin banget kasusnya Vina sampai detail ya, pasti kalian paham, tahu nggak ada secuil bukti pun yang mengarah ke aku. Terus atas dasar apa kalian hina, bully aku, caci maki aku sampai sebegitunya tuh atas dasar apa? Kita nggak saling kenal. Tapi nggak apa-apa, aku maafin, aku ikhlas, nggak apa-apa. Aku pernah kok di posisi kalian semua jadi netizen, hanya mendengar katanya, hanya mendengar berita. Maka dari itu saya nggak ada upaya hukum sama sekali, nggak apa-apa. Sempet banyak yang nantangin kayak, kamu mau ngelaporin kita katanya, emangnya kamu Nikita Mirzani banyak uangnya. Kadang saya mikir, emang kalau mau ngelaporin orang harus pakai uang? Ngelaporin tinggal ngelaporin kan, gampang. Cuma saya nggak mau ribet, udah nggak apa-apa, saya ikhlas, saya maafin, nggak apa-apa. Kalau saya keluar rumah kerja aja saya sampai pakai kacamata, sampai tai lalat saya dempul tebel banget mbak. Karena foto beredar. Iya, orang kan ngafalinnya kan dari tai lalat tuh, jadi kalau kerja saya Sampai dempul detik tai ini? lalat sampai Sampai detik sekarang? ini, iya, biar jangan ada yang kenalin saya. Emangnya segitunya. Orang nyangkanya terkenal jadi artis, dasar numpang tenar. Nyatanya saya tidak nyaman dengan sekarang saya terkenal gini, saya nggak nyaman, justru ngeganggu kehidupan saya. Saya kalau keluar dalam posisi gini Linda, seakan-akan orang ngeliatin saya kayak nggak pakai baju, kayak saya pembunuh, dilihatinnya bener-bener cuma nggak ada yang berani main fisik aja. Tapi saya tahu mereka ngomongin saya di belakang, saya tahu, tapi saya nggak bales, nggak apa-apa. Saya serahin semua sama Allah aja, nggak apa-apa. Manusiawi, emosi pasti ada emosi, tapi palingan masuk mobil terus nangis. Tapi itu jalannya udah berapa bulan loh? Udah lama dari awal film ya. Terus dibilang katanya nggak pernah ngeliat film Vina, tapi kok tau ceritanya. Hey, banyak di YouTube tuh banyak, terus di TikTok juga banyak potongan film-filmnya. Saya lihat dari situ. Memang kalau nonton di bioskopnya enggak, karena memang nggak dibolehin juga. Terus saya kan punya anak bayi, kalau bioskop kan lama, sementara anak saya kan masih nyusu. Dengan adanya kasus ini, anak saya sih paling bener-bener banget. Sampai kemarin pengen BAP kan ke Jakarta dulu, dia kan ditinggal di sini sampai kejang. Namanya bayi kejang, hampir nyawanya nggak ada, posisinya nggak ada. Sampai saya bukan marah ya, sampai nangis bener-bener di apartemen Mbak Putri itu. Ini kasus apa sih Mbak? Bukan kasus saya, bukan masalah saya, tapi kenapa saya, keluarga saya, anak saya yang jadi korban? Niatan awalnya cuma pengen bantu, udah pure, nggak cari uang, nggak apa. Banyak yang bilang dari kasus ini banyak berbondong-bondong pada meraup keuntungan, pada meraup ketenaran. Saya enggak. Beberapa stasiun TV nawarin podcast apa, saya nggak ambil. Saya cuma pengen hidup tenang, nama saya bersih. Saya pengen cari rezeki yang halal aja lah, nggak usah menjual nama almarhum dan almarhumah. Apa nggak pada kasihan tah sekarang kejelekan almarhum dan almarhumah di up? Kasihan loh, walaupun Taro mereka emang orang nggak bener ya, Taro emang orang nggak bener, nggak berhak kalian menghakimi loh.
kalian bukan Tuhan. Fokus sama orang yang masih hidupnya aja, nggak usah itu mereka-merekanya di kayak gituin, kayak jangan gitu, kasihan.